yang mungkin belum hadir, yaitu Ibu Agus Susanti dan seluruh rekan-rekan semuanya yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan sama-sama belajar mengenai mata kuliah akidah Islam. Nah, untuk duduknya saya di sini, saya akan belajar atau kita sama-sama belajar, kita belajar memahami akidah Islam. Ada yang tahu apa itu akidah? Belum. Tolong coba dibuka yang sudah biasa kirim di grup. Ya, jadi di dalam suatu pohon itu adalah suatu kayak semacam bentuk yang ada di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu terstruktur dari akar, buah, terus ada batang sama daun. Nah, yang akan kita pelajari bersama-sama yaitu adalah akidah. Akidah itu adalah akarnya. Akar itu adalah suatu fondasi di dalam bangunan. Kalau akar itu kan di dalam pohon atau suatu tanaman. Nah, untuk pengertian yang lebih lengkapnya, akidah itu berarti tali pengikat. Yang dimaksud dari tali pengikat itu adalah dari suatu tanah kepada pohonnya, yaitu untuk menyambungkan dari semuanya gizi atau makanan semuanya itu kan dari tanah, bersumber dari tanah. Nah, kemudian yang bertumbuh itu kan pohonnya, yaitu akar itu sebagai tali pengikatnya. Bisa diartikan sebagai penafsir. Terus akidah juga batin manusia dengan yang diyakininya sebagai Tuhan yang esa, yang patut disembah dan pencipta serta pengatur alam semesta ini. Akidah sebagai sebuah keyakinan pada hakikat yang nyata yang tidak menerima keraguan dan bantuan. Ada juga pendapat menurut Shaltut menyampaikan bahwa akidah adalah fondasi yang di atasnya dibangun hukum syariat. Ada yang tahu hukum syariat itu apa? Contoh hukum syariat. Pernikahan. Jual beli. Yang kalian semua lakuin sehari-hari. Ya, jadi adanya sholat, adanya syariat itu gini. Tidak ada akidah tanpa syariat dan tidak mungkin syariat itu lahir jika tidak ada akidah. Ada yang maksud nggak kata-kata bolak-balik ini? Enggak. Jadi akidah itu tidak akan terlihat wujudnya. Kan akidah itu kan akar. Akar itu kan di bawah. Nah, kalau ada syariat itu baru terlihat akarnya, bahwa pohon itu tuh tumbuh gitu loh. Tumbuh bahwa adanya akar di dalam tanah tersebut. Jadi syariat itu sebagai penanda lah. Penanda bahwa kita itu yakin. Dan syariat itu sendiri tidak bakal lahir jika tidak adanya akar, tidak adanya akidah itu. Terus di sini di dalam akidah itu ada dalilnya. Yang pertama itu ada dalil akli, yaitu dalil yang didasarkan pada penalaran akal yang sehat. Kalau akal yang sehat itu kan pasti berpikir. Jadi kalau kalian tidak melaksanakan syariat dalam Islam itu ya dipikir sendiri, disimpulkan sendiri. Kemudian ada dalil nakli. Dalil nakli itu adalah dalil yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun akal kita sebagai manusia itu dapat berkembang untuk menciptakan hal-hal yang baru, tetapi untuk akidah itu tidak dapat diganggu gugat. Dia harus berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk tujuannya sendiri yaitu agar kita itu ikhlas niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita
melaksanakan sholat hanya untuk sebagai formalitas atau sebagai menggugurkan kewajiban itu ya belum tercapai. Tapi kalau hati kita udah ikhlas, hati kita udah nyaman, berarti semuanya akan tersampaikan kepada yang dituju. Kemudian ada membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah. Kemarin kata Pak Imam, kalau hatinya udah tenang, pasti semuanya kan akan mudah, semuanya akan terhindar dari pikiran-pikiran yang negatif. Semuanya bersumber dari hati kita sendiri. Dan untuk yang ketiga itu ada ketenangan jiwa dan pikiran tidak cemas. Itu masih bersangkutan dengan tujuan tadi yang kedua. Yang keempat ada meluruskan tujuan dan perbuatan yang menyimpang dalam beribadah. Sebenarnya tujuan dalam akidah Islam ini masih ada sangkut paut, bukan ada sangkut paut, masih saling bersangkutan. Untuk tujuannya yang jelas itu tujuannya adalah agar kita melakukan segala sesuatu itu dengan ikhlas, dengan nyaman, sehingga tidak menimbulkan perkara atau perbuatan yang menyimpang atau tercemar. Kemudian ada metode peningkatan kualitas akidah. Gimana sih caranya akidah itu bisa terbentuk? Ada yang tahu nggak caranya akidah itu bisa terbentuk? Sebelum adanya kebiasaan, harus adanya pembelajaran atau keteladanan. Nah, itu bisa kita lihat dari pembelajaran lingkungan kita kecil, yaitu dari lingkungan keluarga. Nah, kita kan pasti melihat orang tua kita melakukan sembahyang, itu kan sebagai wujud syariatnya kan. Melakukan sholat, melakukan dengan cara ikhlas ketika menerima musibah atau menerima cobaan, itu kan hatinya pasti tenang. Gak mungkin sih seorang orang tua itu menampakkan kerisauan, menampakkan kekecewaan di depan anak-anaknya. Itu kan sebagai wujud, sebagai kita itu harus melihat sebagai orang yang ikhlas, orang yang tegar di dalam lingkungan kita sekitar. Nah, untuk yang kedua baru pembiasaan. Pembiasaan itu dengan cara kita awalnya itu dengan terpaksa. Mungkin kita berat untuk menerima, ikhlaslah, ikhlas. Tapi kan kadang itu cuma di mulut, belum tentu kita di hati. Tapi kalau udah mencapai level di hati, udah semuanya bakal kalah. Berarti semuanya akan ikhlas dengan sendirinya. Itu untuk metode peningkatan kualitas akidah. Kemudian ada juga prinsip akidah Islam. Prinsip akidah Islam itu harus kita tekankan di dalam diri kita sendiri atau di dalam hati kita sendiri, yaitu pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Esa. Esa itu ya segala-galanya. Kemudian ada juga pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kepercayaan akan adanya hari kiamat atau hari kebangkitan. Jadi akidah itu sangat bersangkutan dengan rukun iman. Ada yang mengatakan juga akidah itu masih alurnya itu adalah rukun iman. Ada berapa sih rukun iman itu? 6. Coba disebutkan. Iman kepada Allah. Salah satu. Duduk. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Ya, itu betul sekali. Nah, kita harus meyakini segala bentuk rukun iman atau segala rukun iman yang ada 6 tersebut kita harus tanamkan di dalam hati kita bahwa semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus meyakini bahwa Allah itu adil. Jadi Allah itu tidak membanding-bandingkan. Allah itu tidak membedakan atau tidak mengasihi satu dengan
tidak pilih kasih dengan para makhluknya. Pasti yang satu ketika diberi rezeki atau diberi cobaan, yang satu berat, yang satu ringan, itu mungkin suatu saat akan ada timbal baliknya atau sebaliknya. Jadi kita harus selalu beranggapan bahwa Allah itu adil. Cukup sekian untuk materi pemahaman akidah Islam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.